Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik anak-anakku semua, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan masih dalam materi ruang lingkup kaidah pencacahan, yakni materi kombinasi. Nah, seperti apa itu kombinasi? Untuk lebih jelasnya, tetap simak penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Kaidah pencacahan untuk kombinasi. Ya. Sekarang kita lihat apa itu kombinasi ya. Jadi, kombinasi itu adalah cara menyusun R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. Ya. Sekali lagi, kombinasi itu adalah cara menyusun R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. Artinya, di sini urutan dalam penyusunan R unsurnya itu diabaikan. Nah, sekarang coba kalian ingat kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang permutasi. Nah, menurut kalian bagaimana untuk permutasi dan kombinasi? Apakah kedua materi ini punya persamaan? Jadi jawabannya iya, ya. Permutasi dan kombinasi punya persamaan. Jadi materi ini, ya, dua materi ini sama-sama membahas bagaimana cara menyusun R unsur dari N unsur. Nah, itu persamaannya ya. Jadi permutasi dan kombinasi ini sama-sama membahas bagaimana cara menyusun R unsur dari N unsur. Nah, sekarang perbedaannya apa untuk permutasi dan kombinasi itu? Sekarang bisa kita lihat di sini, perbedaan permutasi dan kombinasi itu adalah untuk yang pertama, permutasi dulu yang kita bahas. Permutasi tadi seperti Ibu sampaikan, dia punya persamaan dan kombinasi karena sama-sama menyusun R unsur dari N unsur. Tetapi untuk permutasi, urutan tidak diperhatikan, ya. Urutan tidak diperhatikan. Nah, di sini Ibu ambil contoh, misalnya 12 itu tidak sama dengan 21, ya. Jadi dalam kita menyusun untuk 12 itu tidak sama dengan 21. Itu maksudnya 12 itu dianggap satu cara, 21 itu adalah satu cara, sehingga 12 dan 21 itu kita hitung sebagai dua cara. Nah, bagaimana untuk kombinasi? Ya, untuk kombinasi kita lihat di sini. Jadi dia masih punya persamaan dengan permutasi, menyusun R unsur dari N unsur. Nah, perbedaannya adalah di sini untuk kombinasi urutan tidak diperhatikan. Ya, urutan tidak diperhatikan. Kalau untuk permutasi tadi urutannya diperhatikan. Jadi untuk kombinasi urutannya diabaikan atau tidak diperhatikan. Nah, misalnya ya 12 itu sama dengan 21. Ya, ini Ibu ambil contoh sama dengan permutasi tadi. Ya, jadi di sini 12 sama dengan 21. Jadi untuk susunan 12 dan 21 ini kita anggap sebagai satu cara. Ya, kita anggap sebagai satu cara. Nah, sementara permutasi tadi 12 dan 21 itu kita hitung sebagai dua cara. Nah, berikutnya selain perbedaannya ada di situ, kita lihat lagi perbedaan yang lainnya dari rumusnya. Ya, untuk rumus permutasi sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, harus diingat ya untuk rumus permutasi. Nah, permutasi itu dirumuskan, ya, dinotasikan dengan menggunakan huruf P besar seperti ini. Kemudian dalam kurung N, R. Jadi cara membacanya adalah permutasi R unsur dari N unsur. Ya, permutasi R unsur dari N unsur. Rumusnya adalah N faktorial per N dikurang R dalam kurung faktorial. Ya, sekali lagi untuk rumus permutasi N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Nah, kemudian untuk rumus kombinasi bagaimana? Kita lihat di sini. Ya, rumus kombinasi itu dinotasikan dengan menggunakan huruf C besar. Ya, menggunakan huruf C besar, kemudian dalam kurung N, R. Ya, cara membacanya kombinasi R unsur dari N unsur. Kombinasi R unsur dari N unsur. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ya N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Nah, jadi perbedaannya itu ada di penyebutnya untuk rumusnya ya. Kalau penyebut untuk rumus kombinasi N dikurang R faktorial ini dikalikan lagi dengan R faktorial.
Sementara untuk permutasi, dia tidak lagi dikalikan dengan R faktorial. Dia cukup penyebutnya hanya N dikurang R faktorial. Nah, di sini perbedaannya ya, di R faktorialnya. Baik, ini adalah perbedaan antara permutasi dan kombinasi ya. Harapan Ibu untuk rumusnya ini jangan sampai lupa ya, tetap harus diingat. Oke, berikutnya kita coba lihat ke contoh soalnya. Baik, kita coba lihat contoh soalnya ya. Untuk contoh soal yang pertama ya, kita lihat di sini ada apa contoh soal yang pertama. Ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama ya, dari 10 orang anggota pramuka akan dipilih 3 orang untuk mengikuti jambore pramuka. Ya. Ada berapa cara untuk memilih 3 orang anggota pramuka dari 10 orang anggota pramuka yang ada? Ya. Jadi pertanyaannya, ada berapa cara untuk memilih 3 orang anggota pramuka yang akan mengikuti jambore pramuka yang dipilih dari 10 orang anggota pramuka yang ada? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat berikut ini. Baik, kita coba langsung lihat bagaimana cara untuk menyelesaikan dari contoh soal yang pertama tadi ya. Jadi dari 10 orang anggota pramuka yang akan kita pilih 3 orang untuk mengikuti jambore pramuka, maka dapat kita tentukan bahwa N-nya itu adalah 10 dan R-nya itu adalah 3. Ya. N-nya itu adalah 10 dan R-nya itu adalah 3. Kemudian banyaknya cara memilih 3 orang anggota pramuka dari 10 anggota yang ada adalah kita menggunakan kombinasi untuk menyelesaikannya. Kita menggunakan kombinasi sehingga kombinasi 3 unsur dari 10 unsur itu sama dengan 10 faktorial ya per dalam kurung 10 dikurang 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Nah, ini rumusnya seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi ya, rumus untuk kombinasi, kalian masih ingat ya. Jadi kombinasi itu rumusnya adalah N faktorial per N dikurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Setelah itu baru kita masukkan nilainya seperti yang ada ini. Nah, berikutnya sama dengan ya, 10 faktorial masih di sini di pembilang, kemudian per 7 faktorial. 7 faktorial ini dari 10 dikurang 3. Ya, 10 dikurang 3 sama dengan 7 faktorial, kemudian dikalikan dengan 3 faktorial, ya. Berikutnya sama dengan, ya, 10 faktorialnya kita uraikan, dia menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Kemudian per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Ya, berikutnya karena pembilang dan penyebut ada yang sama di sini, kita bisa bagi coret-coret sama dengan 1 ya, sehingga untuk pembilangnya 10 dikali 9 dikali 8 itu sama dengan 720, kemudian 3 faktorial itu sama dengan 6 ya. 6 itu dari 3 dikali 2 dikali 1 ya. 3 faktorial sama dengan 6. Sehingga 720 dibagi dengan 6, 720 per 6 sama dengan 120. Ya, jadi banyaknya cara untuk memilih 3 orang anggota pramuka dari 10 orang anggota yang ada tadi adalah 120 cara. Ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya mungkin ya, kenapa dari permasalahan yang ada pada contoh soal yang pertama tadi kita menggunakan kombinasi dalam menyelesaikannya? Kenapa kita tidak menggunakan permutasi saja dalam menyelesaikannya? Jadi begini ya, misalkan saja yang terpilih untuk mengikuti jambore pramuka itu adalah A, B, C. Ya, 3 orang itu adalah A, B, C. Andi, Bobby, dan Coki. Nah, kemudian kejadian yang kedua, ya, kejadian pertama tadi kan yang terpilih Andi, Bobby, dan Coki. Kemudian kejadian yang kedua yang terpilih Coki, Bobby, dan Andi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita memilih Andi, Bobby, dan Coki itu sama dengan kita memilih Coki, Bobby, dan Andi? Nah, jadi jawabannya iya ya. Jadi A, B, C yang terpilih itu sama saja dengan C, B, A. Nah, berarti dari permasalahan ini urutan atau susunan dari unsur yang kita akan pilih tadi itu tidak diperhatikan.
ya atau diabaikan. Karena urutannya diabaikan, maka dari permasalahan yang ada pada contoh soal yang pertama tadi, kita selesaikan dengan menggunakan kombinasi. Baik, kita coba langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Ya, kita lihat di sini untuk contoh soal yang kedua. Ya. Dari 4 warna yang berbeda, akan diambil 2 warna dengan takaran yang sama untuk dicampurkan sehingga menghasilkan warna baru. Berapa cara yang bisa dilakukan untuk mencampurkan 2 warna yang berbeda sehingga menghasilkan warna yang baru? Ya, jadi pertanyaannya berapa cara yang bisa dilakukan untuk mencampurkan 2 warna yang berbeda sehingga menghasilkan warna yang baru. Nah, sekarang bagaimana untuk menyelesaikan dari permasalahan ini? Langsung saja kita simak berikutnya ya. Jadi cara untuk menyelesaikannya bisa kita lihat di sini ya. Nah, tadi dari 4 warna yang disiapkan akan diambil 2 warna untuk dicampurkan. Nah, maka dapat kita tentukan bahwa N-nya itu adalah 4 dan R-nya itu adalah 2. Ya. Sehingga banyaknya cara untuk mencampur 2 warna untuk menghasilkan warna yang baru adalah kita gunakan kombinasi dalam penyelesaiannya. Kombinasi 2 unsur dari 4 unsur sama dengan ya 4 faktorial per dalam kurung 4 dikurang 2 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 4 faktorial ya. Kemudian per 4 dikurang 2 sama dengan 2 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 4 faktorialnya kita uraikan, dia menjadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per ya. Penyebutnya masih ada 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Kemudian pembilang ada yang sama, 2 faktorial dengan 2 faktorial, kita coret, kita bagi sama dengan 1, sehingga pembilangnya ini masih ada 4 dikali 3 sama dengan 12, kemudian penyebutnya di sini masih ada 2 faktorial, 2 faktorial itu sama dengan 2 ya, kemudian 12 per 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka banyaknya cara untuk mencampur 2 warna dari 4 warna yang ada adalah 6 cara. Jadi sama seperti permasalahan yang pertama tadi ya, untuk permasalahan yang kedua ini, kenapa kita menggunakan kombinasi dalam penyelesaiannya ya? Kenapa kita menggunakan kombinasi dalam penyelesaian untuk permasalahan pencampuran 2 buah warna ini tadi? Jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tayangan video berikut ini. Jadi dalam pencampuran 2 warna tadi ya untuk menghasilkan warna yang baru, misalnya di sini kita tambahkan dulu dengan takaran yang sama ya, warna merah ya, warna merah sebanyak 3 takar, 3 sendok ya. Kemudian kita campurkan warna kuning ya dengan takaran yang sama, 3 sendok juga, 3 sendok makan ya. Nah, nanti warna yang akan dihasilkan, warna baru yang akan dihasilkan dari pencampuran warna merah dan warna kuning akan menghasilkan warna yang baru, yaitu warna oranye atau warna jingga. Ya, warna yang dihasilkan adalah warna oranye atau warna jingga. Nah, bagaimana ketika kita mencampurkan misalnya warna kuning dulu yang kita campurkan, kita tambahkan warna kuning dulu, 3 sendok makan, kemudian kita tambahkan lagi warna merah sebanyak 3 sendok makan juga. Nah, bagaimana warna yang dihasilkan? Apakah juga akan menghasilkan warna yang sama, warna jingga? Jawabannya iya ya. Jadi warna yang dihasilkan dengan kejadian yang kedua tadi dengan mencampurkan kuning terlebih dahulu baru kemudian kita tambahkan merah, warna yang dihasilkan juga sama, menghasilkan warna oranye atau warna jingga. Nah, jadi kejadian pertama warna merah dicampur kuning, kejadian kedua warna kuning dicampur merah, sama-sama akan menghasilkan warna jingga. Ya, sama-sama menghasilkan warna jingga. Sehingga pada permasalahan dalam pencampuran warna ini tadi, ya, urutan dalam pencampurannya tidak diperhatikan atau diabaikan. Jadi mau kuningkah duluan atau mau warna merahkah yang lebih dulu dicampurkan, tetap akan menghasilkan warna yang sama, yaitu warna jingga.
ya. Jadi ini alasannya kenapa kita menggunakan kombinasi dalam menyelesaikan permasalahan pencampuran warna tadi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ya, contoh soal yang ketiga, kita lihat di sini. Ya, soalnya, setelah melaksanakan pertemuan, ya, 5 orang karyawan perusahaan saling berjabatan tangan. Ya, pertanyaannya, berapakah jabatan tangan yang terjadi? Ya, berapakah jabatan tangan yang terjadi? Baik. Langsung saja kita bahas bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga, ya kita lihat di sini, 5 orang karyawan saling berjabatan tangan, maka dapat kita tentukan bahwa N-nya itu adalah 5. Kemudian karena berjabatan tangan dilakukan oleh 2 orang, maka untuk R-nya adalah 2. Nah, sehingga banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah, ya kita gunakan kombinasi untuk menyelesaikannya. Ya, jadi kombinasi 2 unsur dari 5 unsur sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 dalam kurung faktorial dikalikan dengan 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 sama dengan 3 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 5 faktorialnya kita uraikan, dia menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Kemudian kita lihat di pembilang ada 3 faktorial, penyebut pun ada 3 faktorial, kita coret, kita bagi sama dengan 1, sehingga 5 dikali 4 sama dengan 20 per 2 faktorial sama dengan 2. 20 per 2 sama dengan 10. Jadi banyaknya jabatan tangan yang terjadi dari 5 orang yang sedang melakukan pertemuan adalah 10. Nah, jadi pada permasalahan contoh soal nomor 3 ini tadi, kita sama menggunakan kombinasi juga dalam menyelesaikannya. Jadi alasannya juga sama seperti contoh yang pertama dan kedua, karena pada contoh yang ketiga ini urutannya diabaikan atau urutannya tidak diperhatikan. Di sini Bu Citra bersalaman dengan Pak Reski. Itu sama saja dengan Pak Reski bersalaman dengan Bu Citra. Karena urutan tidak diperhatikan, oleh karena itu pada permasalahan untuk yang berjabatan tangan ini, kita selesaikan dengan menggunakan kombinasi. Baik, Ibu rasa sampai di sini saja dulu untuk materi kombinasi pada video pembelajaran kali ini. Jika nanti masih ada yang dirasa kurang paham, bisa saja nanti kalian tanyakan melalui chat pribadi, melalui WhatsApp, ya, atau nanti bisa saja kita bahas sama-sama pada saat kita laksanakan Zoom di lain kesempatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.